Melihat itu, Yoh sama sekali nggak gentar dan malah kembali menantang Hao untuk bertarung. Hingga akhirnya Hao pun menunjukkan roh barunya yang nggak lain adalah Great Spirit hingga part ini pun berakhir. 力はお前たちのか。ならばこれで本当の完全なる魂の神。あ、そう。グレートスピリッツ。 Hola amigos parantos kumaha-damangos, balik lagi di Gek Movie yang di video kali ini akan membawakan part terakhir dari Shaman King yang akhirnya tamat juga guys. Dan part terakhir ini menceritakan tentang Yoh dan teman-temannya yang menghadapi sang raja untuk terakhir kalinya. Bisakah mereka mengalahkan Hao? Daripada penasaran, mending langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part terakhir ini diawali oleh 5 kesatria yang melongo melihat perwujudan fisik dari Great Spirit yang Hao pakai sebagai oversoul-nya. Oversoul. Hao lalu mengatakan roh 5 kesatria yang adalah 5 elemen emang kuat, namun mereka hanyalah kekuatan alam dari bumi. Sementara Great Spirit sendiri adalah kekuatan bintang, makanya pertarungan mereka akan jadi pertarungan antara bumi yang kecil melawan seluruh alam semesta. Hao pun langsung menyerang dan ditahan dengan Ren yang membuat sebuah medan pelindung. 詳しいじゃないか。濃度の放射能。これを浴びれば一つ。 Melihat serangannya ditahan, Hao mengeluarkan sebuah komet yang ditahan oleh Lee Serg. Nggak cukup sampai di situ aja, ia juga bisa menggunakan kekuatan api dari matahari dan diladeni oleh kekuatan es juga angin dari Horo-Horo dan Koko. Selanjutnya, Hao mengeluarkan puluhan meteor untuk menembus pelindung buatan Ren. Namun Yoh nggak tinggal diam dan bisa mengubah arah serangan meteor itu menggunakan roh buminya. Karena semua serangannya bisa ditahan, Hao lalu mengatakan jika ia akan mengeluarkan serangan yang lebih kuat dan gak akan bisa ditahan oleh 5 kesatria, yaitu ledakan dari matahari yang bernama supernova. Anehnya, serangan itu nggak berefek apa-apa pada 5 kesatria yang ternyata Hao emang nggak menyerang mereka secara langsung. Karena melalui supernova tadi, ia menciptakan sebuah lubang hitam yang auto menarik kelimanya. Black Hole. Yang Hao bilang jika mereka masuk ke lubang itu, para satria akan menghilang selamanya. Mendengar hal itu, Yoh mencoba melawan tarikan Black Hole melalui kekuatan gravitasi yang dimiliki roh buminya. Walau Hao bilang itu percuma karena kekuatan gravitasi Yoh nggak akan bisa melawan lubang hitamnya yang bahkan Black Hole ciptaannya itu bisa menyedot cahaya. Namun nggak diduga perkataan Hao itu malah membuat mereka semua jadi makin bersemangat untuk melawan sang raja bersama-sama. Nggak lama, secara mengejutkan, si Manta tiba-tiba muncul di sana juga sambil menaiki sebuah kereta. Ia bilang akan menyelamatkan mereka semua dan lalu menarik tangan teman-temannya itu untuk bertahan dari tarikan lubang hitam. Nggak hanya Manta, karena semua teman dan keluarga para satria juga ada di sana, termasuk Ryu dan Faust yang bilang jika kereta itu tercipta dari ikatan hati semua orang yang nggak akan mudah putus. Di sini ternyata mereka semua udah tewas oleh Hao sebelumnya saat menaiki Sphinx menuju benua Mu. Tapi berkat itu mereka jadi bisa datang ke sana untuk membantu Yoh dan yang lainnya. Nggak hanya itu, para saman yang udah tewas dalam saman fight pun mendukung 5 satria dan meminta Hao untuk menyerah. Nggak lama, Marco dan semua X-Law pun datang ke sana di mana mereka langsung menembakkan sesuatu ke arah Great Spirit. Yang ternyata itu adalah Maiden yang langsung berniat menyerang Hao dengan samasnya. Lacis selalu datang dan mencegah serangan Maiden, namun kali ini kedatangan Lacis dan semua anak buah Hao bukan untuk mendukungnya. Karena mereka nampak gak menyukai perubahan Hao yang menjadi raja. Opaco bahkan kemudian turun dari kereta dan menerjang lubang hitam ciptaan si Hao sampai menghilang.
Para Gandara juga lalu muncul dan Sati sedikit mengejek Hao yang terlihat bermuka masam walau udah berhasil menjadi raja. Sati lalu berkata jika ada seseorang yang ikut datang ke sana juga dan akan mengisi kekosongan hati si Hao. Orang itu ternyata adalah iblis Z yang di part lalu muncul dalam pikiran Yoh. Walau si Yoh ternyata salah sangka karena orang ini bukanlah iblis, melainkan dewa yang Hao panggil dengan nama Ohachiyo. Hao yang nampak mengenal si Ohachiyo ini lalu bertanya kemana ia selama ini. Dan orang itu menjawab jika selama ini ia berada di tempat yang sama dengan ibu Hao yang udah dicarinya selama 1000 tahun. Ia juga mengatakan jika selama ini sebenarnya ibu Hao selalu ada di sisinya. Namun karena Hao selalu dikuasai oleh amarah dan kesedihan, jiwa ibu Hao menjadi makin jauh dengan putranya itu. Ana pun lalu datang bersama Golem dan duo bocil, di mana ia langsung bertanya pada Hao bagaimana rasanya nggak bisa membaca pikiran orang lain untuk pertama kalinya setelah 1000 tahun. Ohachiyo lalu mengatakan jika Hao udah kehilangan kekuatannya membaca pikiran orang karena sekarang ia nggak punya alasan untuk mengetahui apa yang orang lain rasakan. Atau dengan kata lain, Hao saat ini kembali menjadi anak baik berjiwa murni seperti saat ia pertama bertemu dengan Ohachiyo. Dan itu berkat kehangatan semua orang yang datang ke sana yang membuat Hao terbebas dari kemarahan juga kesedihannya. Ana tahu hal itu karena ia juga kehilangan kekuatan membaca pikiran saat bertemu Yoh dulu. Setelahnya, Yohken dan Mosuke datang bersama para Oni sambil membawa sebuah kereta di mana di dalamnya ada seorang wanita yang gak lain adalah ibu dari Hao. 7 tahun pun telah berlalu dan saat itu terlihat Ryu sedang bersama seorang anak kecil bernama Asakura Hana yang gak lain adalah anak Yoh bersama Ana. Di mana keduanya sedang menunggu para kesatria legendaris yang katanya bermaksud akan mengadakan reuni. Gak lama, Koko, Lizard, dan Horo-Horo versi dewasa pun tahu-tahu muncul menemui mereka. Gak hanya ketiganya, karena kemudian datang kereta kuda yang ternyata milik Ren, yang saat itu membawa anaknya yang bernama Men. Para kesatria lalu dibawa ke sebuah restoran dan terlihat jika Hana sangat mengagumi mereka semua. Si Horo-Horo yang penasaran dengan anak Ren lalu bertanya siapa ibu dari anak itu. Dan Lizard dengan analisanya bisa tahu jika ternyata ibu dari anak Ren nggak lain adalah si Maiden. Mereka semua tinggal menunggu kedatangan Yoh dan Ana yang selama ini meninggalkan anaknya untuk pergi ke suatu tempat. Hingga Ryu mengabari kalau keduanya sedang tersesat di bandara. Mereka pun akhirnya pergi dari restoran dan Horo-Horo berkata jika sejak hari itu dunia udah kembali damai. Ia pun kembali menceritakan saat Hao bertemu lagi dengan ibunya, di mana ibu Hao meminta maaf pada semua orang atas apa yang udah dilakukan oleh putranya selama ini. Semua orang nampak aneh melihat Hao yang bertingkah seperti anak kecil dan sangat berbeda di hadapan ibunya. Sementara Hao sendiri masih ngeyel karena ternyata ia sangat membenci umat manusia yang udah menghabisi ibunya di masa lalu. Tapi karena itu, Hao mendapat tamparan gratis dari ibunya yang berkata membenci orang lain sama aja membenci diri sendiri. Ia juga kemudian berpesan jika Hao ingin menjadi raja, maka cintailah orang-orang di sekelilingnya. Yoh dan teman-temannya lalu bilang jika mereka adalah pemenang dalam pertarungan itu. Tapi Hao berkata jika tujuannya menghabisi umat manusia belumlah berubah. Walau sementara sebagai raja ia cuma hanya akan melihat bagaimana cara Yoh dan semua teman-temannya mengubah dunia. Kembali ke masa sekarang di mana Yoh dan Ana lalu datang menemui mereka semua. Dan jika dilihat dari celana yang dipakai Yoh, kemungkinan jika selama ini ia dan Ana pergi ke Gandara ya guys. Reuni pun akhirnya diadakan dan di sini sekilas diperlihatkan jika ayah Yoh udah meninggal. Hanagumi juga terlihat tinggal bersama keluarga Asakura. Dan film ini ditutup oleh kedatangan Manta yang memilih berkuliah di luar negeri, juga Hao yang sedang memperhatikan dunia ditemani oleh Matamune dan akhirnya serial Shaman King pun berakhir.
僕たちのため Wah, kenapa endingnya jadi gini ya? Ya sudahlah, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.